العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. قال الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلوم سائر sa'ir darin amin. Beliau Mabhatus Shalah sekarang pembahasan tentang sholat. Setelah kita beberapa kali pertemuan membahas tentang ilmu, membahas tentang keimanan, keislaman, dan itu berhubungan dengan ilmu, dan kemudian apa saja ilmu-ilmu yang harus kita pelajari, yang wajib fardu ain, dan kemudian apa yang menjadi fardu kifayah. Kita sekarang membahas kewajiban yang tadi yang berhubungan dengan keimanan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang syahadaten, bisa dikatakan seperti itu. Terus sekarang kita bahas tentang bab sholat, bab tentang sholat. Qala al-imam rahimahullahu ta'ala wa'lamu ma'asyiral ikhwan faqahanallahu wa iyyakum fiddin. Wa'lamu, dan ketahuilah ma'asyiral ikhwan, wahai saudara-saudara, faqahanallahu wa iyyakum fiddin, semoga Allah memfaqihkan kita, memintarkan kita, membiarkan kami dan kalian fiddin, dalam urusan agama, amin. Wa alhamana rushdana, dan semoga Allah memberi ilham kepada kita kelurusan kita, kebenaran. Kita bisa lurus, beri ilham, kita bisa melakukan kelurusan, kepintaran. Wa'adana min syarri anfusina, wa'adana, dan Allah memberi perlindungan kita, a'adha, wa'adana, dan Allah memberi perlindungan kita min syarri anfusina, dari buruknya diri-diri kita. Ketahuilah wahai ma'asyarul ikhwan, anna sholata imaduddin, sudah sholat itu adalah tiang agama. Wa ajallu mabanil Islam al-khams ba'da syahadatain, wa ajallu mabanil Islam, dan lebih agung-agungnya pondasi-pondasi Islam yang ada 5 ba'da syahadatain, setelah syahadatain, setelah 2 syahadat. Setelah 2 syahadat berikutnya adalah sholat. Wa mahalluha minat dini mahalur ra'si minal jasad, kedudukan atau tempat sholat dari agama adalah kayak atau menempati tempatnya kepala dari jasad. Fakama annahu la hayata liman la ra'sa lahu, fakadzalika la dina liman la sholata lahu. Fakama annahu, maka kayak sesungguhnya la hayata, tidak ada kehidupan, liman, untuk orang, la ra'sa lahu, yang tidak punya kepala untuknya, fakadzalika la dina, begitu juga tidak ada agama, liman la sholat lahu, bagi orang yang tidak sholat, tidak ada sholat untuknya. Kadzalika warada fil akhbar, seperti itu datang dari hadis, dalam hadis. Ja'alallahu wa iyyakum minal muhafidin minas shalah. Ini beliau, ini memang ada hadis seperti ini, walaupun kita tahu orang kalau sudah melakukan syahadatain yakin dengan seyakin-yakinnya, tetap akan selamat nanti di akhirat, walaupun setelah mengalami siksaan. Tapi kadang ini diremehkan, kita sedikit aja sudah tidak kuat. Kita di dunia ini dibanding dengan akhirat tidak ada apa-apanya. Itu kita masih meremehkan, seharusnya tidak
seperti itu. Yani apa yang kita rasakan, apa yang dirasakan dari ketidakenaan, dari siksaan atau dari hal yang menyakiti di dunia ini tidak ada apa-apanya dengan apa yang di alam akhirat. Maka kita tidak boleh meremehkan. Ja'alanallahu wa iyyakum minal hafidhina 'ala shalah. Semoga Allah menjadikan kita, kami dan kalian termasuk orang-orang muhafidin. Minal muhafidin termasuk orang-orang yang menjaga, dimasukkan golongannya orang-orang menjaga terhadap salat. Al-muqimina laha, yang mendirikan padanya, yang melakukan sholat dengan baik. Dimanalah al-khashi'ina fiha, dan kita dijadikan termasuk orang-orang yang khusyuk di dalam sholat tersebut. Ad-daimina 'alaiha, yang selalu melanggengi pada sholat tersebut. Fabidzalika amarallahu ibadahu, seperti itu Allah merintahkan itu semua, yani untuk kita mendirikan sholat khusyuk kepada hamba-hambanya fi kitabihi, dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi wasafahum, dan dengan sholat yang seperti itu Allah mensifati hamba-hambanya yang mukmin. Faqala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung telah ngendika, hafidhu 'ala sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu, jagalah kalian pada sholat dan jagalah wa 'ala sholatil wusta, dan jagalah sholat yang paling baik. Wusta mana di tengah. Tengah itu bukan berarti tengah-tengah. Kadang-kadang orang memahami tengah-tengah itu artinya adalah yang tengah. Tapi yang dimaksud tengah itu kayak kalung, itu tengahnya. Artinya yang di paling tonjol kan yang itu maksudnya wusta. Ketika di dalam salah satu murid, karena usatuhum nasabah, Rasulullah adalah yang paling tengah-tengah nasabnya, yakni yang terbaik nasabnya. Di wasat itu kadang maknanya adalah khairul umuri au satu di sini yang dimaksud di sini. Jadi jagalah sholat itu, sholat wajib itu, dan jagalah sholat yang paling baik. Di sini disebutkan khusus untuk menambahi, untuk tambah penekanan, apalagi sholat wusta. Yang lain jaga benar, terutama yang paling dijaga harusnya adalah sholat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian untuk Allah Subhanahu wa taala qanitin, dalam keadaan diam-diam, khusyuk. Jadi khusyuk mana beliau zahiri qanitin, beliau maknanya yang khusyuk tidak diam. Qanata dalam Al-Quran, qaf, nun, ta, kata-kata yang terdiri dari qaf dan nun dan ta seperti qanitin di dalam Al-Quran ini maknanya ta'iin, orang-orang yang taat. Kecuali di sini. Kalau di sini maknanya di dalam ayat ini dimaknani sakitin, diam-diam. Orang yang dalam keadaan diam. Sholatlah kalian, jagalah sholat dalam keadaan ketika sholat kalian diam. Tapi beliau zahirnya di sini, dari beliau mendoakan semoga Allah kita termasuk orang yang menjaga sholatnya, melakukan muqiminal sholat, mendirikan sholat, yakni melakukan dengan baik. Al-khashi'ina fiha, yang khusyuk. Zahirnya beliau maknanya qanitin itu ini. Zahirnya adalah ini, selain hafidhu 'ala sholawati, hafidhu jagalah, tapi ditambahi qanitin, yakni kalau kayak zahirnya beliau memahami ini, di dalam hadis dikatakan yakni kami sebelum ayat turun ini biasa berbicara satu dengan yang lain ketika ada kebutuhan dalam sholat. Ketika sholat ada kebutuhan apa, ingat apa, nanti kita ketemuan umpamanya, masih ada bicara dengan temannya. Setelah ayat ini turun, maka kami tidak ada yang berbicara. Maka ulama nanti qanitin ay sakitin, diam-diam semuanya, kecuali ini maknanya diam. Tapi kemudian dari diam ini
difahami bahwa berarti di sini adalah orang yang khusyuk. Fassalawatu hiyal maktubatul khams. Salawat yang dia adalah salawat ini ia al-maktubatul khamsu. Ini adalah al-maktubat, salat yang diwajibkan al-khamsu yang ada 5, yaitu zuhur, asr, al-zuhru wal asru wal maghrib wal isya was subuh. Maklum. Fatilka hiya salawat. Ini adalah salat allati la yasa'u ahadan minal muslimina tarku syai'in minha. Allati la yasa'u, yang tidak memungkinkan, tidak menjadi luas untuk seorang pun dari muslimin meninggalkan tarku syai'in, meninggalkan sedikit pun dari sholat tersebut, fi halil minal ahwal, dalam keadaan apapun, keadaannya, maka yakilu, selama dia masih berakal, walau balagha bihil ajzu wal maradu ila aqsa ghayati, walaupun ketidakmampuan, balagha nyampe kepadanya ketidakmampuan dan sakitnya, ila aqsa ghayati, sampai puncaknya tetap wajib sholat. Jadi gak bisa wudu, ya gak usah wudu, sholat dihormatil waktu. Kalau masih bisa wudu, gak bisa tayamum, sampai dikatakan sholat dihormatil waktu. Untuk menghormati waktu tetap melakukan sholat sak bisanya, sampai dikatakan seperti ini. Enggak ada yang bantu, ya sholat. Enggak bisa ngadep kiblat, ya sampai sholat. Ketika sudah tidak bisa, apapun juga, ya. Jadi ila aqsa ghayati. Wassalatul wusta, sholat yang terbaik, iyal asru, ini adalah sholat asar. Kama warada bihil hadithu sahih, sebagaimana datang tentang masalah ini, kama warada al-hadithu sahih bihi, kama warada, sebagaimana hadits sahih datang bihi, mengenai ini. Qassahallahu bidzikri, Allah menyebut sholatul wusta atau menyebut sholat asar, mengkhususkan sholat asar dengan menyebutkan, yakni dikhususkan, disebut secara khusus, secara bahasa bebasnya, li ziyadatil fadli, karena tambahnya keutamaan, wasyarafi, dan kemuliaan. Karena sholat asar ini sangat agung dan sangat mulia. Walidzalika ma'rufun, dan itu terkenal pada masa itu. Wa masyhurun fil Islam, dalam Islam itu sangat masyhur pada zaman dahulu, pada zaman sahabat sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Masyhurnya hatta balaghana, sampai nyampe kepada kita fi sababi nuzulir rukhsah. Kenapa kok sangat masyhur? Sampai orang kafir pun tahu. Nanti ini panjang karena ini. Sampai orang kafir pun, musyrik pun tahu bahwa ini adalah sholat terbaik. Sampai orang muslim pun tahu. Hadisnya hatta balaghana, sampai nyampe kepada kita fi sababi nuzulir rukhsah, dalam sebab turunnya keringanan fi sholatil khauf, dalam sholat dalam keadaan takut. Kita boleh sholat yang dengan cara-cara khusus ketika peperangan. Bahkan ulama kita ketika barang kita dicuri, ya ada ulama gitu, kalau orang sholat barang jenengan diambil dalam keadaan sholat, dikejar, mobilnya dicukup, tapi tidak membatalkan sholat. Butuh gerakan, ini butuh gerakan ini, ini sampai seperti ini apa disamakan dengan ketika perang. Wadzalika hatta balaghana fi sababi nuzulir rukhsah fi sholatil khauf annal muslimina, dalam sholat khauf, annal musliman, syukur muslim, kanu dulu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibadil ghazawat, bersama Rasulullah muslimin bersama Rasulullah dulu dalam sebagian peperangan. Fasalla bihim, kemudian beliau sholat ngimami para sahabat alaihi wassalatu wassalam, sholat zuhur alal wajhil ma'dud, dengan cara yang sudah diketahui sebelumnya. Al-ma'hud yang diketahui sebelumnya, yang sudah biasa. Wa kanal musyrikuna, jadi dengan cara sini. Wa kanal musyrikun, dan dulu orang-orang musyrik qariban minhum, dekat dengan mereka, dekat dari mereka. Yarawnahum, mereka melihat orang muslimin.
Falamma farahu, ketika mereka selesai, yakni selesai dari sholatnya, min sholatihim, dari sholat mereka, ketika muslimin sholat selesai dari sholat mereka, qala ba'dul musyrikin, sebagian orang musyrikin berkata, lau aghartum alaihi, oh andai kata tadi kalian menyerang mereka wa sholatihim, sedangkan mereka dalam keadaan sholat, la'asabtumuhum, pasti kalian akan mendapatkan mereka akan menimpakan musibah kepada mereka. Makanya menang gitu. Ada kata pas sujud gitu kita serang pakai urut, mereka belum siap. Faqala baqiyatul musyrikin, kemudian sebagai musyrikin yang lain berkata seperti ini, innalahum ba'da hadhihi sholati sholatan hiya ahabbu ilaihim min abaihim wa abnaihim. Sesungguhnya mereka mempunyai setelah sholat ini, ba'da hadhihi, setelah ini mereka mempunyai ba'da hadhihi sholat, setelah sholat ini sholatan, mereka mempunyai sholat hiya ahabbu ilaihim, yang sholat ini lebih disukai, lebih dicintai oleh mereka min abaihim, dibanding ayah-ayah mereka, wa abnaihim, dan anak-anak mereka. Ya'nunal asar, mereka mengendaki, orang-orang musyrikin ini mengendaki sholat itu adalah sholat asar. Setelah sholat duhur ini ada sholat yang mereka sangat, orang muslimin sangat suka, kita tunggu aja. Fanazala Jibril alaihissalam, kemudian Nabi Jibril, malaikat Jibril turun ala Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sholatil khauf, membawa aturan sholat khauf, sholat dalam keadaan genting. Fanzur, lihat, kaifa sara fadlu hadis sholah adil asar ma'luman indal musyrikin. Fanzur, angan-angan no. Coba, kaifa sara, bagaimana telah menjadi keutamaan sholat ini, yakni sholat asar, fadlu hadis sholah, keutamaan hadis sholah adil asar, yakni aku dan sholat asar, ma'luman, diketahui, hatta lil musyrikin, sampai kepada orang-orang musyrik, bahwa mereka pun tahu bahwa sholat asar ini lebih sholat khauf niki setelah sholat Hudaybiyah, setelah perang Hudaybiyah, perang yang terjadi niki setelah perang Hudaybiyah. Nah, perang Hudaybiyah Kanjeng Nabi melakukan sholat asar di waktu isya. Ada yang mengatakan di waktu sholat Di waktu sholat maghrib. Ada riwayat yang mengatakan Kanjeng Nabi sampai meninggalkan 4 sholatan gara-gara perang Ahzab, perang Khandaq, menjaga Khandaq, tersibukkan dengan orang-orang musyrikin yang punya pasukan yang begitu besar, sampai nggak sempat sholat karena belum ada aturan sholat al-khauf, belum ada aturan seperti ini. Lama ketika itu karena belum ada aturan, makanya tidak ada, kemudian itu tidak bisa dijadikan alasan bahwa kemudian nek sibuk berarti oleh meninggalkan sholat. Nah, tidak ada alasan lagi. Setelah ini, setelah turun sholat syiddatul khauf, ini gak ada alasan lagi. Kalau tadi mungkin nanti suatu saat ini kan mungkin pas baca sholat tuh, ini sholat perang Ahzab, perang Khandaq, yang disebut perang Khandaq, kok sholat asari dilakukan sholat maghrib, ini terkenal. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi meninggalkan sholat asar di ropel. Dan ini karena belum ada syariat sholat khauf. Begitu juga mungkin terfikir juga ketika sholat perang Bani Nadir, setelah perang Khandaq, kemudian Bani Nadir, jarang juga di Bani Nadir. Kanjeng Nabi ngendika nanti sholat dilakukan di tempat mereka. Kemudian sebagian bersolat, sebagian di sejarah riwayat dikatakan mereka sholatnya asar dilakukan pada waktu maghrib. Sholat maghrib waktu isya, mengakhirkan waktu maghrib itu asar tersebut ke sholat isya. Kalau maghrib kan maklum boleh waktu siapa boleh,
Tapi bagaimana asar dilakukan waktu kemudian itu jadikan alasan untuk kita untuk tidak nggak apa-apa berarti kalau waktu sibuk. Oh ini sibuk juga ada acara keagamaan, ada acara ini, maka kita boleh mengakhirkan dari waktunya. Ini waktu yang bukan untuk dijamak. Kalau dijamak monggo lah, ada perbedaan, ada yang memperbolehkan. Tapi kalau yang tidak bisa dijamak, nggak bisa dia alasan dua sholat niki. Kan mungkin kan terkenal semuanya kan, bagaimana Rasulullah SAW tidak menegur salah satu dari dua kelompok yang melakukan istiad pada masanya, yang satu sholat asar dilakukan di tempat Bani Quraidah, tapi jarang orang yang tahu bahwa itu sholat itu dilakukan setelah waktu Isya, setelah sholat maghrib waktu Isya. Tapi jarang orang yang tahu, dikiranya itu sholatnya berarti masih waktu asar. Nah, yang satu merasa, oh ini Nabi tidak mengendaki seperti itu. Kita sholat tetap sholat. Nah, ini semuanya dilakukan ketika belum ada sholat aturan sholat khauf. Nah, ketika sudah ada aturan seperti ini maka tidak ada alasan lagi. Bahkan ketika perang tetap sholat, terus baca Fatihah sambil ini tidak apa-apa. Wa qala ta'ala, dan Allah ngendikan lagi keutamaan salat. Wa qala ta'ala munibina, dan Allah termasuk mensifati orang-orang yang atau termasuk keistimewaan Islam salat adalah yang disebutkan di dalam ayat ini, munibina ilaihi wattaqu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Yang termasuk istimewaan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa munibina ilaihi, sembari tunduk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaqu, dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa aqimus sholat, dan dirikan salat, wa la takunu minal musyrikin, jangan kalian masuk ke golongannya orang-orang musyrikin. Fal inabatu hiya ruju' ilallah. Inabah munibina ilaihi, dari kata-kata anaba yunibu inabatan. Inabah maknanya hiya rujuk, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus wattaqwa hiyal khasyatu minallah, takut kepada Allah. Wal iqamatu lis-shalah, dan makna iqamah lis-shalah hiyal ityan alal wajhil ladzi amara Allah bihi, yaitu mendatangi biha dengannya, melakukan sholat tersebut sesuai alal wajh, dengan cara alladzi yang amara, yang Allah perintahkan dengannya, yang Allah perintahkan itu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun, dan benar telah beruntung, mendapatkan orang-orang mukmin. Alladzina hum fi salatihim, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, walladzina hum lizakati fa'ilun, walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang berpaling dari dari hal-hal yang tidak ada gunanya, yang tidak ada gunanya. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang melakukan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istrinya, pasangannya, au ma malakat aymanuhum, utawa budak-budak yang dimiliki mereka, fa innahum ghairu malumin, karena kalau dilamiaskan ke situ mereka tidak dicela. Faman ibtaghara dzalika fa ulaika humul adun, walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un, sampai walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang menjaga terhadap salat-salat mereka. Wa qala ta'ala,
Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Innal insana khuliqa halu'a, manusia itu diciptakan gampang panik, gampang gampang mengadu, gampang panik. Idza massahul khairu manu'a wa idza massahu syarru, idza massahul khairu manu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Ketika terkena keburukan mereka akan panik, akan tidak sabar, akan mengadu. Wa idza masahul khairu manu'a, ketika mendapatkan kebaikan harta mereka tidak mau memberikan kepada orang lain, tidak mau bersedekah. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun, yang mereka melanggengkan sholat-sholat mereka. Ila akhiril ayat, ada beberapa ayat setelah itu. Walladzina hum alladzina amanu sholatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna bi yaumiddin walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun, sampai walladzina hum ala sholatihim yuhafizun. Fastasnahum, Allah mengecualikan orang-orang yang sholat mereka, yakni orang-orang yang sholat min nau'il insan, dari golongannya, dari macamnya, golongannya orang al-makhluk yang diciptakan alal halak, panik, wal jaza, dan tidak sabar, inda masih syarrillahu, ketika terkena keburukan, wal man'i, yang orang manusia tidak termasuk, yang dikeluarkan dari golongan orang-orang yang tidak mau memberi, man'i yakni tidak mau memberi, inda masil khairi lahu, ketika mendapatkan atau terkena kebaikan atau harta untuk mereka, untuknya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kayak Allah Subhanahu wa ta'ala ngendika innal musallina ulal musallina 'alal haqiqati laisu man yahla'u wa yajza'u wa yabda. Kayak Allah Subhanahu wa ta'ala ngendika, sesungguhnya orang yang sholat hakikatnya mereka bukanlah orang yang halak, orang yang panikan, wa yajza, orang yang tidak tidak sabar menghadapi cobaan, wa yamna, dan orang yang tidak memberi harta ketika mereka mendapatkan kebaikan. Dan walaupun pertama innal insana khuliqa halu'a, insan di sini, kalau innal insana khuliqa halu'a, semuanya manusia, koyoke kabeh, semuanya manusia niku khuliqa halu'a, memang dikei sifat hala, panik, gampang menyalon. Idza masahul khairu manu'a wa idza masahu syarru jazua. Memang sifatnya seperti ini secara sifat dasar, kecuali orang yang sholat tidak seperti itu. Artinya sholat itu ketika dilakukan dengan khusyuk, langgeng, khusyuk, dilakukan dengan sesuai dengan cara yang dicontohkan kepada kita oleh Rasulullah SAW, maka di sini akan menjadikan orang itu tegar, tabah, dan seterusnya. Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sholat dengan khusyuk, mesti eling dengan Gusti Allah, dan ini asarnya ketika ingat Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus ingat. Kalau sudah seperti itu, pasti gak mungkin menjadi jaza. Kalau lama-lama sudah memahami, sadar, benar-benar sadar bahwa di dunia ini hanya sebentar, bahwa hal yang terpenting, hal yang perlu kita yang penting dipentingkan, yang dianggap sangat penting oleh orang tersebut adalah pertemuan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Karena yang terpikir Allah terus. Lama-lama kan jadi apa? Jadi itu mempengaruhi terpengaruh, dia akan terpatri di hati dia walaupun tidak dalam keadaan sholat. Kalau sudah seperti ini pasti
menganggap dunia itu suwe-suwe jadi remeh, lama-lama jadi remeh. Makanya di situ kecuali orang-orang yang sholat yang melanggengkan sholatnya. Nah, orang-orang yang melanggengkan sholatnya dilakukan yuhafidhu, jadi zahiri dewi. Yang pertama daimun, yang kedua apa? Yuhafidhu. Zahiri apa namanya ini? Surat Ma'arij ya. Yang pertama dikatakan bahwa alladzina hum ala salatihim daimun. Tapi di akhir walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Zahiri ada perbedaan zahiri. Hafadzah ala shalah berarti ya ini mesti ono khusyuk, ono napa mendirikan salat dengan baik. Fastafna qultu, komentar beliau, kenapa orang-orang yang sholat ini pasti akan hilang jazanya tiga halang ini? Lianna hadil awsaf minal munkar, karena sifat-sifat seperti ini ketika dia diberi cobaan tidak sabar, ketika dia diberi kenikmatan tidak mau bersyukur, tidak mau memberikan sebagian dari apa yang diberikan oleh Allah, karena sifat-sifat yang seperti ini adalah sifat mungkar, sifat tidak baik, sifat buruk. Waqad qala ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala ngendika wa aqimis shalah, dan dirikan sholat. Inna sholata, sesungguhnya sholat tanha akan menghalangi anil fahsya'i, dari keburukan, wal munkari, dan kemungkaran, wala dzikrullahi akbar, dan ingat Allah dalam sholat itu akbar, lebih besar. Di sini inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, dan sifat ini adalah sifat kemungkaran. Fal musalli, maka orang yang sholat, al muqimu lis sholah, yang mendirikan sholatnya, kama amarallah, mendirikan sholatnya seperti kama amarallah, seperti perintah Allah wa rasulnya. Tanhahu sholatu, ini sholatnya akan melarang dia anfi lima, dari melakukan sesuatu yakrahullah minhu, yang Allah membencinya. Mithlu hadis sifat al-madhkurah, seperti sifat-sifat yang seperti ini, sifat-sifat mungkar seperti ini, jaza, halak, dan abamanu, wa ghairiha, dan lain-lainnya minal makarihi, dari sholat-sholat yang dibenci oleh Allah Subhanahu dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau saya menjelaskan lebih jelas lagi, ini salah satu sebab kenapa orang yang sholat itu tadi saya jelaskan. Kenapa orang yang sholat itu kemudian bisa seperti ini, ya karena ingat Allah terus. Kalau dia sholatnya khusyuk, semakin khusyuk, maka asar dari kekhusyukan itu, dari khusyuk kan mesti semakin ingat ya. Asar dari 5 menit, 10 menit sholat khusyuk, ingat Allah di situ pasti akan membekas dan akan menjadikan dia ketika di waktu luar sholat akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau sudah ingat, maka akan terim, akan apa sifat-sifat yang enggak baik pasti akan mau melakukan yang pas ingat oh Allah, akhirnya enggak jadi. Wa qala alaihi salatu wassalam sallu kama ra'aitumuni usalli. Tapi di dalam kitab Imam Ghazali disebutkan bahwa orang itu kenapa kok menungso niku sering menerjang kemaksiatan, karena sering kalah sama hawa nafsu, sering kalah sama hawa nafsu. Makanya ini menungso ya kadang-kadang bahwa hawa nafsu mengalahkan. Tapi seorang mukmin pasti akan terjadi pergulatan terus, sehingga kemudian hawa nafsu gak bisa menguasai, akan terkikis, akan seperti ini sampai kemudian ketika pada masanya ketika itu terus pasti akan menang ketakwaan dia, pengetahuan dia tentang Allah Subhanahu wa taala, maka akan mengalahkan hawa nafsu. Tapi pasti kadang-kadang apalagi saya muda pasti akan kadang hawa nafsu mengalahkan ini. Maksud saya walaupun ilim Gusti Allah Subhanahu wa taala, walaupun ini kadang-kadang masih kalah sama hawa nafsu. Ini ya tidak kemudian
mengatakan apa yang ketika non kene as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kemudian apa enggak benar ya enggak terlarang, tapi kadang masih kalah nafsu. Wa qala alaihi salatu wassalam sallu kama ra'aytumuni usalli. Dan Rasulullah ngendika sallu kama ra'aytumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Fal musalli 'alal ittiba wal iqtida bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salatihi. Maka orang yang sholat, kalau maka kemudian orang yang sholat itu alal ittiba, tepi berpijak pada mengikuti wal iqtida dan meniru bi Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di dalam sholatnya. Alal wajhi, sesuai dengan cara alladzina qalatu yang dinukil, yang menukilnya, yang dinukil ulama umat ini minas salaf wal khalaf, dari ulama salaf dan khalaf. Walaupun nanti ada perbedaan antara ulama, banyak hal yang menjadi perbedaan, tapi secara garis besar sama. Nanti ada perbedaan kayak sholat itu umpamanya ketika ketika berdiri itu apakah kemudian bertumbuh pada tangan apa enggak, itu memang terjadi perbedaan antar ulama. Mungkin ini ketika sujud itu dirapet gini atau dipegang, ini juga terjadi perbedaan antar ulama. Ada hal yang memang jadi perbedaan antar ulama, tapi ya enggak banyak sebenarnya ya. Huwal musalli al-ma'dud indallahi minal muqimina lis-shalah. Maka orang yang sholat sesuai dengan mengikuti kanjeng Nabi, mengikuti dengan cara mengikuti kanjeng Nabi, dengan sesuai cara yang diceritakan oleh para ulama, huwal musalli al-ma'dud indallahi minal muqimina lis-shalati wal muhafizin. Maka dia adalah orang yang sholat yang terhitung menurut Allah minal muqimin, termasuk orang yang mendirikan sholat, muqimina lis-shalah wal muhafizina alaihi, dan menjaganya. Summa inna lis-sholati suratan zahirah wa haqiqatan batinah. Setelah ini muqimina lis-shalah pokoknya zahire dulu seperti itu, termasuk orang yang muqimina lis-shalah. Tapi sebenarnya kemudian beliau ketika summa inna lis-sholati suratan zahirah wa haqiqatan batinah. Kemudian beliau menjelaskan bahwa sholat itu mempunyai bentuk zahir dan hakikat batinah, dan bentuk batin, ada luarnya, ada dalamnya. La kamala lis-sholati wa la tamama laha illa bi iqamatihi jami'an. Tidak ada la kamala, tidak ada kesempurnaan lis-sholat untuk sholat, wa la tamama, tidak ada kesempurnaan laha untuknya, illa bi iqamatiha, kecuali dengan mendirikan keduanya jami'an semuanya, yakni zahir dan batinnya baru bisa sempurna. Fa amma surataha zahirah, adapun bentuk secara zahir fahil qiyam, maka itu adalah berdiri, wal qiraah membaca Al-Qur'an, membaca Fatihah, war ruku' dan ruku', sujud was sujud wa nahwu dzalik dan yang semacamnya. Ada takbir, ada tasyahud, ada salam dan seterusnya. Min wadhaifis shalah, dari tugas-tugas sholat az-zahirah yang bentuk zahir yang kelihatan. Wa amma haqiqatul batinah, atau yang disebut hakikat batinahnya sholat, fa mithlul khusyuk, maka itu seperti khusyuk, wa hudurul qalbi, dan hadirnya hati dalam sholat tersebut, wa kamalul ikhlas, dan sempurnanya ikhlas dalam sholatnya, wa tatabburu wa tafahum, dan bertadabbur, tafahum, memahami di ma'ani qiraat, terhadap makna-makna bacaan, wa tasbih, dan makna-makna tasbih wa nahwi dzalika, dan qiraah berarti di sini qiraah Quran. Quran itu ya, kalau kayak seperti ini karena sudah ada tasbih dan semacamnya, berarti qiraah Quran, Fatihahnya atau yang lain. Hakikat batinah adalah khusyuk, hudurul qalb, kamalul ikhlas, sempurnanya ikhlasan, tadabbur, tafahum, memahami, mengangen-angen terhadap makna-maknanya bacaan Al-Quran, wa tasbih, dan bacaan tasbih, wa nahwi dzalik, dan semacamnya, bacaan-bacaan yang dibaca di dalam nafas sholat. Min wadhaifis sholat
atau wanahu dzalik kayak di atas semacamnya khusyuk khudur min wadhaifis salat ibadina dari tugas-tugas salat batinah. Nah ini ma'anil Quran tasbih dan semacamnya ini. Qala masih maklum hakikat napa zahirah salat zahirah napa surah zahirah adalah napa rukun-rukun yang secara zahir, adapun hakikat batinah dari dalamnya salat adalah khusyuknya. Secara umum ya khusyuk niku ya sempurna ikhlase, ya ketika membaca ya tahu apa yang dibaca. Nah, ini juga di sini dorongan kita pastinya untuk kita itu memahami arti daripada makna itu, memahami dari arti dari kata-kata nama sholat, apa yang ada di dalam sholat. Fatihah. Jadi Fatihah itu ya Allah subhanahu. Fatihah itu paling enggak ono surat sak Rasulullah sing kaya Fatihah dalam masalah napa Fatihah itu kita matur niku Gusti Allah langsung. Kalau yang lain kaya meminta perlindungan bisa dikei kul a'udzu birabbil falaq. Tapi kalau Fatihah tidak, dari awal kita muji kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Maka ketika kita baca Fatihah lebih kepada kita itu sedang matur kepada Allah daripada kita membayangkan kita membaca Al-Quran. Ketika kita baca Fatihah ya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji Allah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumir rahim, tapi semuanya kan yang maha asih, ar-rahman ar-rahim, maliki yaumiddin, yang meratuni pada hari pembalasan, yang menjadi rajanya, pemiliknya hari pembalasan. Ya. Itu kita matur pada Allah. Ketika sudah terbayang, sudah Allah sudah kelihatan sangat-sangat agung dengan kita tahu Allah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Nanti kita akan semuanya kembali kepada hari pembalasan yang gak ada orang yang bisa ngaku lagi. Kalau di dunia masih ada, akulah raja, akulah menjadi penguasa. Kalau di sana tidak ada yang berani seperti Allah, tak semuanya. Pada hari yang sangat-sangat menakutkan, balasan di pada masa lembaran amal diberikan, tidak ada yang berani ngomong itu. Ketika mau dibagi, siapapun tidak ada yang berani. Kan nanti seperti itu kita terbayangkan bagaimana Allah sangat-sangat agung, kemudian kita ngomong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kula ngertos jenengan adalah yang paling berkuasa di dunia dan di akhirat nanti, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kula namung nyuwun teng jenengan pertolongan panjenengan. Hanya kula namung nyembah panjenengan ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kula nyuwun namung nyuwun jenengan minta bantuan. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah, tetapkan kula ngertos tidak ada yang menyelamatkan kula kecuali ketika kita lurus dalam hidayahmu. Maka ihdinas siratal mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka kalau surat-surat yang lain kan tidak seperti itu. Ketika kita disuruh mengucapkan kepada orang kafir ya ayyuhal kafir, masih tambah kul ya ayyuhal kafir. Ketika kita meminta perlindungan kepada Allah, dikatakan kul a'udzu birabbil falaq. Kul katakan a'udzu birabbil falaq. Walaupun nanti ketika kita tabarruk dengan Al-Quran tetap baca kul a'udzu birabbil falaq, minta perlindungan tetap ditambahi kul, tabarruk dengan ayat dan masih terbayang ayatnya karena ada kul. Tapi kalau sudah alhamdulillah enggak, kita benar-benar diurui oleh Allah, diajari oleh Allah untuk mengucapkan ini, untuk matur dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang orang ahli fikih niki memandang, membahas segi zahirnya saja. Segi zahirnya apa? Maca Al-Quran yaitu rupa Fatihah. Maka kayak kita disuruh ketika baca Fatihah membayangkan bahwa itu adalah pembacaan Fatihah Al-Quran. Padahal seharusnya ketika kita sudah masuk sholat, sudah jangan bayangkan itu Al-Quran. Kamu sedang nyuwun kepada Gusti Allah, tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini salah satu kiat nih ini untuk nopo supaya khusyuk. Kenapa kita kok harus mengerti artinya? Kalau kita tahu artinya, maka kita akan matur kepada Allah dengan sesuai apa yang terkandung di situ. Maka kamu akan merasa nikmat ketika kamu sujud, kamu sajadtu wajhiya lilladzi khalaqa wa sawwarahu wa syaqqa sam'a basarahu. La haula wala quwwata. Ya Allah, sujud wajahmu, wajah yang paling mulia ya Allah, saya sujudkan seluruh badanku perlu sujud supaya Allah lilladzi khalaqahu, terhadap sang penciptanya, wa sawwarahu, yang telah membentuknya, menggambarnya, wa syaqqa sam'ahu, yang telah membuka pendengarannya, wa basarahu, dan penglihatannya. Nah, maka kita akan merasa nikmat ketika kita tahu apa yang kita baca, kemudian kita benar-benar pasrah kepada Allah ketika seperti ini. Nah, ini kemudian salat tidak lagi menjadi beban, tapi menjadi semacam kebutuhan. Nah, Kanjeng Nabi sempurna orang dalam salat ya Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi sampai dijadikan waju'ilatis shalah qurrata aini. Ya, ketika salat dijadikan sebagai qurratul ain, yakni ketenangan beliau, ada sesuatu yang menerangkan beliau sampai ketika sholat memerintahkan Sayyidina Bilal untuk qomat, arif ini ya Bilal, tenangkan, istirahatkan, tenangkan aku ya Bilal dengan qomat itu sehingga bisa sholat. Ini apa jenis ini berkenaan dengan ini hakikah napa al-batinah balik kepada napa khusyuk wa hudurul qalb. Ya ini khusyuk niku wis hudurul qalb, bisa khusyuk ya kan ana hudurul qalb. Qala fa dhahirus shalah hadzul badani wal jawarih. Zahirnya salat adalah bagiannya badan dan anggota badan, yakni jawarih. Wa batinus shalah hadzul qalbi wasir. Batin salat, dalamnya salat adalah bagiannya hati dan rahasianya atau dalamnya seseorang. Wa dzalika madza mahallu nadharil haqqi minal abd. Dan itu yakni batin al-qalb, dan sirnya dia, apa yang dalamnya dia, ini adalah mahal tempat nadharul haq, tempat dilihatnya Allah al-haq dari seorang hamba. Dari seorang hamba yang dilihat adalah al-qalb dan sirnya dia. Ani qalbahu wa sirruhu, ya kan ini qalbahu wa sirruhu. Nah, terus kemudian makanya ini wong batinan. Makanya wis pokoke lebih baik wis gak rasane wong ora niki Gusti Allah daripada salate. Ya enggak bisa kalau kamu memang benar-benar khusyuk kepada Allah, kamu ingat kepada Allah, pasti kamu akan melaksanakan perintah-perintah Allah. Jangan dibalik. Itu alasan saja sebenarnya, alasan malas sholat sebenarnya. Apakah bisa dikatakan orang itu ingat Allah? Apakah bisa dikatakan khusyuk kepada Allah, takut kepada Allah ketika dia melanggar perintah Gusti Allah? Tidak bisa. Jadi khusyuk kepada Allah, kudur hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu artinya pasti anggota badan akan ikut. Kok nggak ikut, itu bohong, itu mengikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang dia ingat Gusti Allah, mestinya ingat perintah Gusti Allah. Kok gak ingat perintah Gusti Allah, ya berarti bukan itu talbisu iblis itu apa dihias-hiasi oleh iblis. Kalau Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali di sini menggambarkan apa jenenge ini, bagaimana sholat itu harus secara zahir juga dijaga, secara batin juga dijaga semuanya. Matsalul ladzi yuqimu sholatas shalah, perumpamaan orang yang mendirikan bentuk sholat, yakni secara zahirnya sholat, bentuknya sholat az-zahirah yang zahir, wa yaghfalu, dan dia melalaikan an haqiqatnya, dari hakikatnya al-batinah, kama dzalil ladzi ya, seperti perumpamaan orang yuhdi, yang memberi hadiah limalikin azimin, kepada raja yang sangat mulia, wasifatan mayitah, pelayan perempuan yakni khotimah atau pelayan
yang mati, la ruha fiha, yang tidak ada rohnya. Wa mathalul ladzi yuqassiru, dan perumpamaan orang yang sembrono, yuqassiru sembrono fi iqamati dhahiris shalah, dalam mendirikan bentuk zahirnya salat, kama ladzi, itu seperti orang yuhdi yang memberi hadiah ilal maliki kepada raja, wasifatan pelayan atau budak perempuan atau pelayan ratu atau danyang misalnya ya, misalnya danyang ya, pelayan ratu, dayang apa dayang ya. Pelayan ratu atau apa budak atau pelayan ratu, pelayan maktu atal atraf, yang kaki pucuk-pucuknya, yakni kaki tangannya apa buntung, waktu terputus. Mafku atal ainain, yang matanya tercukit matanya, nggak punya mata kangatanya, buat dia seperti ini. Jadi orang yang zahirnya dijaga tapi hatinya tidak dijaga, maka ini kayak orang yang memberi hadiah seorang dayang atau pelayan yang pelayan tersebut tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya. Tapi kalau batinnya tidak terjaga, zahirnya terjaga, maka dia kayak memberi hadiah pelayan kepada seorang raja, pelayan yang tidak punya tangan dan tidak punya mata. Kalau ini tidak menjaga batinnya, maka kayak orang yang memberi hadiah kepada raja tapi hadiah pelayan yang tidak punya roh, Fahuwa walladzi qablahu muta'arridun. Maka orang yang seperti ini, orang yang beri hadiah kepada raja, pelayan yang tidak punya kaki dan tidak tangan dan tidak punya mata, walladzi qablahu, dan orang yang sebelumnya, orang yang memberikan kepada raja, pelayan tidak punya roh, muta'arridoni, maka mereka rentan, orang yang rentan minal maliki biadiyatihi lil iqabi wa nakal, muta'arridan, sebab dia mereka rentan lil iqabi, untuk dihukum, wa nakali, dan dikapokno, dibikin jerat, minal maliki, dari raja tersebut. Maka dia sangat rawan untuk dihukum atau dibikin jerat oleh raja, sebab dia mereka listihanatihima bil hormat, karena mereka meremehkan kehormatan ini raja tersebut. Wastighfafuhuma bihaqqil malik, dan dia sudah meremehkan dengan haknya seorang raja. Sumpah kemudian Imam Ghazali berkata, fa'anta tuhdi sholataka, dan engkau menghadiahkan sholatmu ila rabbika, kepada Tuhanmu. Fa'iyaka tuhdiya bihadi sifah, hati-hati antuh dia kamu menghadiahkannya, menjadikan sholat tersebut dengan sifat seperti ini. Fatastaujibul uqubah, maka engkau bisa menyebabkan Allah mendapatkan siksa, hukuman. Intah bimana. Tapi saya kira pokoknya kita ketika sholat niku benar-benar yang harus dijaga tenanan. Nomor pertama itu adalah kita berpikir tentang maksiat. Nah, ini benar-benar kudu dijaga tenan pertama, karena kita sedang berada di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang benar-benar menghadiahkan buntung tenang atau jenis ini tidak ada rohnya tenang itu ketika kita dalam saat kau mikir maksiat. Nah, ini kudu dilawan tenang ini. Yang pertama yang benar-benar kita lawan. Kalau yang lain ya wajib ya sebisa mungkin. Tapi kalau yang ini benar-benar ini, menurut saya ini sudah kita di depan Allah, menghadap dengan Gusti Allah, maka kita harus benar-benar benar-benar bersih daripada maksiat. Walaupun hanya 5 menit itu, setelah itu mikir menah ya tak kuat ya benar. Tapi dijaga benar ketika waktu itu. Jaga benar-benar itu waktu itu. Kalau yang lain mungkin di antara kita kesulitan.
Maka yang benar-benar kalau ada perasaan seperti ini harus langsung ditepis, karena kita sedang berada, jadi seorang maksiat, orang yang melakukan keburukan, ketika itu di dekat orang yang dihormati, orang yang harus kita jaga, ini dosa besar, lebih berbahaya daripada orang yang jauh melakukan keburukan. Maka kita ketika dekat, dalam masa-masa dekat ini jangan sampai berpikir ke sana, benar-benar dijaga. Ini yang mungkin saja yang dikatakan oleh Imam Ghazali, sampai yang tidak punya roh, sholat yang tidak punya rohnya, atau yang berkedengan dengan keikhlasan sama sekali gak orang ikhlas karena Gusti Allah, ini tidak ada roh sama sekali. Tapi kalau masih seperti ini, insya Allah masih ada rohnya, insya Allah masih punya harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu kan ada hadis lagi yang mengatakan bahwa sholat itu sesuai dengan ingatnya, pahalanya sesuai dengan ingatnya dia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya punya harapan bahwa kita itu sebenarnya masih ingat pada Allah walaupun pikirannya tepat dinding. Sebabnya apa? Buktinya apa? Buktinya kalau dia dalam keadaan sholat, itu tidak mungkin dia kemudian jalan kaki, jalan ke sana kemari. Mesti ingat, mau jalan, aku dalam keadaan sholat jalan. Masih itu kan? Kita masih punya harapan untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat kita, walaupun sudah gak karu-karuan. Dengan bukti, walaupun kita sholat sendirian di rumah pun gak wani ono dodok sak penting-pentingnya ya enggak, terus kemudian kita selesai jalan lah enggak ada, itu pasti ingat sholatnya. Jadi kita masih punya harapan, walaupun harapan kita ya tidak sebesar, ya ini pemberian itu ya tidak sebesar ketika orang itu khusyuk. Makanya kita masih punya harapan, tapi bukan berarti kita kemudian meremehkan untuk kita meningkatkan kualitas sholat kita. Jadi jangan sampai kita putus harapan, wah sholatku koyok gini, jangan sampai. Masih, walaupun dikatakan seperti tadi, pahalanya sesuai dengan khusyuknya. Kayak habis gak khusyuk belas aku sholat, bukan Allahu Akbar, takbir tok mungkin yang ngelingin sholat. Baru menulis gak eling, apakah imamnya rukuk ya melok rukuk kadang-kadang. Jadi masih punya harapan, jangan sampai kita putus harapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, mungkin ini komentar tentang beliau mengatakan bahwa sholat itu kalau tidak ada ini nggak ada rohnya. Itu kalau memang sudah keterlaluan, seling maksiat dari awal sampai akhir, ini sangat bahaya banget ini. Untuk tidak ada rohnya sholatnya. Atau yang paling payah adalah ketika dia sudah tidak ada ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholatnya orang munafik nggak ada rohnya sama sekali itu. Kalau orang mukmin pasti masih ada, walaupun corot-corot di gambar meruhi kotal kandil lah, tapi masih ada lah, saya nempel sedikit. Qala wa minal muhafadzah ala salati wal iqamati laha kamalut thahara, termasuk menjaga sholat dan mendirikan sholat, wal iqamati laha termasuk mendirikan sholat adalah kamalut thahara, kesempurnaan bersuci, wal ihtiyatu fiha dan hati-hati dalam masalah thahara, kesucian, kesempurnaannya kesucian, entah itu thaharatul badan dan ini yang sering terjadi. Saya melihat niku nggak tahu Allah alam, sing laki-laki itu nggak kencing niku nganu pakai berdiri niku, caranya cawe gimana, bisa apa enggak rata-rata, atau memang banyak orang yang nggak peduli dengan itu. Nah, ini kalau saya yang melihat banyak anak orang-orang yang kemudian sama sekali nggak membersihkan dari kencingnya. Nah, ini kita termasuk adalah tidak ada kesempurnaan taharah. Subhanallah, sampai di masjid kok kalah sama orang barat itu. Sampai di masjid itu dibikin
berdiri. Ya kalau saya pikir bolehlah kamu itu berdiri, tapi kalau sudah memaksa orang berdiri itulah ya gimana? Berilah hak orang-orang yang kepingin taat kepada kanjeng Nabi, meniru kanjeng Nabi ketika kencing itu duduk. Berilah hak untuk mereka. Walaupun kita tahu banyak yang berdiri, mungkin kita juga berdiri. Tapi berilah hak-hak orang yang itu. Kalau seperti itu kan tidak punya hak. Cara duduk gimana dia? Mau tempati baik orang kafe. Itu pertama sudah seperti itu. Nomor dua, banyak dari yang saya lihat itu mereka tidak peduli dengan kenajisan. Memang ada yang tetap nopo dipencet, kemudian diambil airnya, walaupun dengan susah payah. Tapi banyak juga yang saya lihat karena mungkin kayak gitu, mungkin ketidaktahuan atau gimana, tapi kemudian mereka nopo tidak melakukan bersuci dari nopo dari kencing. Disebut, mumpung disebut kamalut tohar. Wal ihtiyatu fi, dan hati-hati dalam masalah nopo tohar fil badan, baik dalam badan, saub dan makan. Qala alaihi salatu wassalam at-tahuru miftahus shalah. Suci, bersuci adalah kuncinya salat. Wa fil hadits akhar at-tuhuru syatrul iman. Suci adalah separuh dari keimanan. Kan kadang di mana di salat tadi mengatakan seperti itu. Di salat niki separuh nih ya niki. Taharah apa taharah tidak sah. Wa isbaghul wudu, dan termasuk adalah nomor sempurna, menyempurnakan wudu, termasuk muhafadzah ala shalah adalah menyempurnakan wudu. Wa tafrithuhu, dan melakukan 3 kali tafrith dari kata tafrith, jadi mentigakan, melakukan 3 kali wudu min ghairi waswasatin, tanpa ada waswasah, wala israfin, dan tanpa israf. Hari ini israf, kita rata-rata israf karena merasa banyak air banyak sehingga israf kabeh melimpah. Okay. Padahal ya baik air kita juga kehabisan kok sebenarnya. Andai kata orang Islam ini gak israf, mesti gak mutek banyu ini, gak akan kehabisan air tanah. Mungkin tidak ada penurunan air tanah juga, penurunan apa tanah gara-gara disedoti airnya terus. Merasa banyak air padahal dia bisa habis itu di bawah itu. Wala israf, tanpa ada israf. Bahkan di hadis di ketika atau di fikih kita, makruhu fil ma'i haitsu asrafa walau minal bahril kabiri tarafa. Ini Zubair, makruhu, kemakruhan wudu, makruh fil ma'i dalam masalah air, haitsu asrafa adalah di mana dia terlalu israf, terlalu berlebih-lebihan dalam penggunaan air. Walau minal bahril kabir, niki wong Jawa alasane banyak akeh kok. Walau minal bahril kabir, walaupun diambilkan dari laut, walau minal bahril kabir tarfa, walaupun dari air laut yang besar tarfa dia ambil, walaupun walaupun mengambil airnya, menyau dari ciduk, tak pakai ciduk, ini pakai tangan ini ciduk. Walaupun itu bahasanya pakai seperti itu. Jadi dalam hadis dikatakan jadi ini bahasa Rafid Tuhri sarafun ya Rasulullah. Ada seorang sahabat Sa'ad atau siapa, kemudian kemudian ditegur masalah israf. Nah, ya Rasulullah, wafil wudu'i sarafun, dalam wudu juga ada israf. Dan beliau menjawab, dan ini yang jadi dasar oleh orang ulama tadi. Walau ala nahri jarin, walaupun ta'ala nahri jarin, walaupun kamu berada di atas sungai yang mengalir, tetap ada israf. Sungai besar yang mengalir mesti nanti akan ke laut, habis lah enggak. Walaupun ta'ala tahri jari, walaupun kamu berada di sungai berantas, nganduri berantas bawah, yang mengalir nyampe ke laut lagi. Bahasanya seperti ini. Jadi yang saya dengar sebagian dari orang-orang ketika saya tegur, air menjauh kayak di Mekah gak ada air. Ya kalau di Afrika gak ada,
Air kayak kalau di Timur Tengah yang nggak ada air-airnya sedikit. Tapi dijawab di situ walau kunta ala nahrin jari. Nah, ini juga was-was, ini jangan sampai was-was juga ini, ya. Was-was ini ya repot. Fa innal waswasata fi thahara was-shalah min amali syaitan. Karena was-was sudah dua apa enggak, sudah sempurna apa enggak, fi thahara dalam masalah thahara was-shalah min amali syaitan, dari amalnya syaitan. Was-was ini sudah rata apa enggak? Ya Allah, kalau kita bayangkan Kanjeng Nabi wudhu itu dengan satu mud, bahkan sulusai mud. Beliau wudhu dengan satu mud itu berapa? Kalau beras ngono piro? Ini beras jintung tak jintung itu 6 ya, 8 ya, 6 itu sebentar. Wis sekarang kan 7 lah, yang mulu ana khilaf-khilaf, kita nganggap khilafnya orang sekarang. Kalau 6 itu kan ulama dulu menentukan 6 on. 6 kali 4 satu mut itu baru 2 kilo, 4. 2,4 itu kiai kuno itu menentukan 6 on. Lah, betul kiai kuno 2,5 itu sudah hati-hati, itu sudah. Sekarang 2,5 masih belum hati-hati, masih 2,7 lagi. Habis katakan 7 on umpamanya. 7 on itu berapa sih siduk? Siduk yang kecil itu penuh. Lagi 1 liter kurang niku nek cara siduk niku sak siduk ngoten. Cara siduk. Sak mangkok kecil. Sak mangkok. Ada sak mangkok. Ya. Bayangkan itu beliau istinsaq sama niki 3 kali. Kemudian masih cuci tangan sebelumnya. Kemudian berkumur 3 kali, sama mungkin bareng 1 kali untuk kumur, dan kemudian wajah 3 kali, tangan ini 3 kali, ini 3 kali. Kalau rambut tidak butuh air, kuping tidak butuh air. Tapi sudah berapa kali ini? Cuci tangan 3 kali, 3 kumur 3 kali sudah. Nah, kemudian wajah 3 kali, 9. Kemudian tangan 3 kali, 3 kali 15. Terus kemudian kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3, 21. Dibagi 21, bayangkan berapa itu? Air yang segitu dibagi 21. Kan seperti itu. Nah, dibagi 21 air segitu. Bayang no? Kayak kita pakai kaki itu sudah pakai ciduk sudah. Bilang telung ciduk, 5 ciduk. Nah, itu bisa dibayangkan ya seberapa ketika diginikan, seberapa itu. Nah, itu perlu diteliti juga nih Mas ini. Coba dibagi 21. Seberapa itu. Nah, makanya ketika kita tahu ini, anak sing muni kok cukup itu gak cukup. Pokoknya syaratnya kudu anak sing delok, kamu meyakini delok ternyata mengalir apa enggak, itu cukup apa enggak, mesti cukup, mesti. Tapi bagi 21, kemudian kamu pakai wajah yang 1 itu. Nah, wajah kok nanti ada yang melihat dan ada yang cukup apa enggak. Pasti cukup, pasti akan mengatakan cukup, karena saya sudah praktek bolak-balik di depannya orang banyak. Ternyata sebenarnya segitu itu cukup. Nah, kalau sudah segitu cukup, padahal kita ngambilnya lebih daripada itu, maka mestinya gak usah was-was. Kita tidak diperintahkan untuk yakin. Kita itu tidak diperintahkan untuk yakin. Gak mungkin yakin 100% karena kita masuk delok wajah kita ketika kena air, kan gak mungkin. Maka kita tidak diperintahkan untuk yakin 100%, cukup dengan persangkaan yang kuat. Kalau sudah sangkaan kuat ini cukup, ini mesti ini koyo wis moro. Setelah niku ana was-was, ndak mesti saka setan.
Saya tidak diperintahkan untuk yakin, tapi diperintahkan untuk cukup sebagai napa ghalabatut, dan disebut ghalabatut, yakni persangkaan yang kuat bahwa sudah rata. Tapi juga nggak boleh sembrono. Yang sembrono ini kita kaki kadang sembrono, hanya pure dikit aja mau gak digosok, gak digosok ya, hanya sedikit atau mungkin hanya depannya tok, yang tidak sampai ke belakang. Apalagi di sela-sela ini seperti ini ya sunnah jadi Nabi. Makanya bisa cukup sebabnya apa itu, karena ketika mas basuh ke kaki itu tidak dicorno tapi diginikan, dan itu sunnah tersendiri. Imam Malik bahkan wajib seperti ini, menggosok seperti ini wajib. Kalau kita dikatakan dini wal ihtiyat, hati-hati di situ ono ihtiyat, maka disunahno bener-bener disunahno untuk ini. Bawahnya sudah apa, bawahnya juga ini kan, jadi diusap ya, di nopo daluk, dalam bahasa Arabnya disebut daluk. Daluk ini ngosoi, bahasa Jawa dia ngosoi seperti ini. Wa isbaghul wudhu, termasuk min muhafadzah minas salat, dalam menyempurnakan wudhu, wa taslitu, dan melakukan 3 kali min waswasatin wa israf. Fa innal waswasata, karena waswas, jangan tanpa ada waswas dan tanpa ada israf, karena waswas dalam tohara wassalam min amali syaitan. Yulab bisu biya alaman qalla ilmu wa dha'ufahu. Yulab bisu, dia mentalbis, talbis niku menghias-hiasi, yang setan menghias-hiasinya dengan was-wasa, dia menghias-hiasi terhadap orang yang ilmunya sedikit, qalla yang sedikit ilmunya, wa dha'ufa, dan lemah aklu akalnya. Nah, kita kalau gini penting nih, kadang-kadang kalau pernah dengar ahli-ahli fikih itu mengatakan hadis itu bingungi kadang. Nah, fikih kan lugas, hukumnya seperti ini, hukumnya seperti ini. Nah, hadis itu bingung. Ternyata kita harus kadung hadis ini mengatakan ternyata ada hadis lain yang tidak hukumnya tidak sebagaimana yang kita bayangkan dohiri ternyata masih ada. Dan ini banyak kita terjatuh dalam satu masalah, karena satu tahu hadis kemudian kita menyalahkan yang lain. Kayak sholat itu ketika sholat kakinya ketika sujud harus seperti ini, umpamanya kan, harus seperti ini ketika sujud. Kemudian menyalahkan yang lain, yang pegang itu salah. Padahal di situ dua-duanya dalilnya. Maka orang yang awam gak usah nyalahno kita, Allah alam, pokoknya saya kalau seperti ini jelas mengikuti Kanjeng Nabi, itu aja. Kalau bagi orang awam seperti kita, pokoknya aku mengikuti Kanjeng Nabi, aku jelas iki ono dalile iki, pokoknya aku iki, sing liyane aku gak ngerti. Daripada kita khawatir nanti jatuh dalam menyalahkan orang lain. Ketika berdiri dari rakaat pertama, rakaat kedua, apakah kita megang ini apa enggak? Ada dalil jelas ada megang. Kemudian megang itu Kanjeng Nabi jelas. Kalau saya pernah ketika berdiri itu berpegangan di tanah. Menurut kita, menurut Syafi'iyah, berpegang di tanah memang bertumbuh. Walaupun di dapat yang lain hasil ini ada tarik ulur antar ulama lah. Hasil ini beda pandangan antar ulama, dua-duanya ya pada dan ini begitu ternyata dua-duanya pada dari ini dengan perbedaan seperti ini. Maka bagi kita yang awam, gini bener apa enggak? Bismillah alam, pokoknya gini Kanjeng Nabi yang ngelakuin ini. Maka saya ikut yang ini jelas ngerti dalilku ya. Sing liyane mbok gak ngerti apa. Lebih baik bagi orang-orang yang seperti kita melakukan seperti ini, kecuali yang kita tahu ulama itu gak boleh yang ini lain ini. Untuk saya seperti itu. Wah, nah ini kembali lagi ini pandangan orang ahli fikih itu sering mengatakan bahwa hadis ini bingungi, wis kadung cekelar ini ternyata ada dalil yang lain yang tidak seperti itu.
orang yang fikih tanpa ono nopo hadis niku kayak seperti ini bingung. Untuk airnya banyak kan ternyata ahli fikih itu pasti akan ketika dia tidak menilai hadis pasti akan mengambil air sebanyak-banyaknya untuk nopo membasuh nopo wajah karena ini yang paling sempurna betul ya. Tapi kalau kita ahli hadis kita ngerti fikih dan ngerti hadis akan mengatakan lah ya Kanjeng Nabi wudu ini pakai sakmut ya paling enggak ya rumut telumut lah paling banyak enggak boleh lebih daripada itu. Nah, 2 mut paling wis pakai itu 2 kali lipatnya 2 mut itu. Maka kalau kamu ngambil air yang sebanyak-banyaknya maka akan menghabiskan air, ada israf di situ. Karena kita tahu Kanjeng Nabi sakmut kalau itu kita praktekkan maka tadi dibagi sampai 21 lagi. Maka kita akan menganggap ya, karena tahu hadis sehingga jadi kenapa jenis ini sebenarnya kita tahu hadis itu ya tidak kemudian jadi tambah ilmu. Ketika tambah ilmu tidak akan was-was lagi. Tidak akan was-was lagi. Sama dengan ketika ketakbir 1, 2 kali, 3 kali umpamanya. Lah yo gak ono ceritane Kanjeng Nabi sampai iku kok takbir sampai 2, 3 kali. Berarti ini ada kesalahan. Berarti ada kesalahan. Bukan dari agama nih was-was seperti ini. Dan kami tidak mengatakan niatnya enggak, niatnya berarti ada kesalahan di sini. Wong niat itu mudah kok. Ketika kamu mau sholat ya bayangkan kamu dalam mau masuk sholat sudah selesai. Baru dengan sholat itu fardu, terbayangkan bahwa itu sholat itu adalah sholat wajib. Sudah terbayangkan yang sholat maghrib dan ini sholat wajib kan sudah selesai. Bahasanya hati lain dengan bahasanya lisan. Lisan kan dibahasa usolli fardal maghrib ini bahasa lisan. Bahasa ini ya gak bisa mencuri ya langsung ngambil ini gak walaupun olah nawa itu sari karena saya berniat mencuri atau saya mencuri tanpa seperti itu tapi pasti terbayang di dia bahwa dia sedang mencuri. Inilah niat. Inilah nawa. Inilah niat. Cuma niat tidak harus lafaz yang seperti itu. Pokoknya terbayang bahwa nama usolli fardhan terbayang makna nama usolli fardhan. Nah, tapi mungkin karena itu kesulitan akhirnya ya wis tidak apa-apa lah. Kamu ditamkan di hati ketika takbir Allahu Akbar hati kamu saya sholat nama zuhur sholat fardu terbayang terucapkan di hati seperti itu cukup. Dan itu sangat mudah. Ya kok sulit itu berarti ono kesalahan. Makanya sahabat tidak ada yang sholat takbir 2 kali, 3 kali, 4 kali zaman Kanjeng Nabi. Nah berarti kan ono kesalahan. Artinya kalau kesalahan seperti ini ya udah jangan hiraukan. Ini sudah was-was maka gak usah dihiraukan. Gak usah dihiraukan. Kalau masih ada was-was lagi ya kita harus niat kok sholat sak durunge mau masuk iku niat tapi sholat maghrib itu sudah cukup. Sebagian ulama mengatakan untuk nomor niat. Kalau ada was-was sudah ikuti itu. Nah, ikuti yang pendapat nomor seperti itu sebenarnya sangat mudah. Kama qala ba'du salaf sebagian salaf ngendikan ini al-waswasah min jahlin bisunnah. Was-was itu timbulnya minjalin dari kebodohan dengan sunnah, dengan hati, dengan sunnah Kanjeng Nabi. Au khobalin fil akli atau kegendengan, kegedanan dalam nawa akal. Dan ini benar. Orang was-was niku kalau saya baca di bahasa Arab loh ya, niku disebut was-was qahri. Jadi menyerang kejiwaan. Menyerang kejiwaan perlu diobati, perlu diobati. Jadi ketika sudah was-was seperti itu maka orang tersebut perlu dimasukkan ke psikiater oleh ahli kejiwaan yang perlu diobati sehingga hilang. Kalau kita hilangnya dengan resep Kanjeng Nabi
maka jangan hiraukan was-was tersebut. Sampai salah satu resep Kanjeng Nabi yang mungkin kalau mungkin sebagian orang ekstrim katakanlah, mungkin bisa dikatakan ekstrim, tapi yoga ekstrim tapi bisa dikatakan seperti itu. Ketika orang itu kayak kentut kayak gak kentut, apa yang dilakukan? Jangan batalkan sholatmu, teruskan sampai kamu mendengar suara atau mencium bau. Lah jenenge kentut iku ya ono sing gak bau dan ono sing gak bersuara. Kan gitu. Tapi diperingatkan oleh Kanjeng Nabi. Artinya gak usah dihiraukan. Was-was hilangnya dengan kita tidak menghiraukannya. Semakin kamu hiraukan maka akan semakin datang. Nah, ini kita sampaikan nanti. Kalau nopo dokter ya lain kayak obat pasti itu sudah. Nama was-was kohari. Saya dulu itu waktu awal-awal datang ada orang niku wis wedi nemen kena telek. Sampai dia punya nopo mobil itu wah tol-tolan. Karena gara-gara bannya kena. Sampai seperti itu. Ini sudah memang benar-benar penyakit, ini benar-benar kejiwaan yang perlu dibawa kepada psikiater. Ini benar ketika ini menjahil bisunnah kan dia tidak tahu sunnah atau dikarenakan khobal fil akal, yakni gendeng di hatinya. Wa madzhabus salaf fi taharat wal madzhabul mahmud fi jabil asyar. Madhabnya salaf dalam masalah bersuci adalah madhab yang terpuji dalam segala hal, fa innahum al-qudwah, karena mereka adalah panutan, wa bihim uswah, dan mereka adalah tuntunan. Wa tajidul wudu titik. Maka jangan was-was gak usah iki. Jangan tanpa sembrono. Ada wong sembrono dikebyur tok satu kali, kaki itu terutama kebir tok. Sering saya melihat itu seperti itu. Wah, ini sempurna apa enggak, karena semuanya apa enggak, ini perlu hati-hati. Itu sudah keterlaluan, mestinya digosok, malah dikebyur bepisan ngono wae kena kabeh apa enggak. Wa tajidul wudu li kulli shalah minas sunnah. Dan memperbarui wudu untuk setiap salat adalah termasuk sunnah. Wadawam alal wudu mutlaqan mahbub, dan melanggengkan wudu secara mutlak ini memang disukai. Jadi kita selalu batal wudu lagi, batal wudu, tapi kayak kita banyak yang melakukan seperti itu, banyak yang melakukan seperti ini. Wa fihi manafi'u katsirah, dan dalam dawam alal wudu ini ada manfaat yang banyak. Balaghana anna Allah Ta'ala qala Musa, sampai kepada kami bahwa Allah Ta'ala ketika kepada Nabi Musa alaihissalam, idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi taharah fala talumanna ila nafsik. Kalau kamu kena musibah, idza asabat, ketika mengenai kamu, asabat kamu musibatun musibah, wa anta ala ghairi taharah, sedangkan kamu tidak dalam keadaan suci, tidak punya wudu, bahasa Jawane fala talumanna ila nafsik, maka jangan mencela kecuali dirimu sendiri. Aja maido wong liya. Waqat waradat al-hadits iki ana akar saka Allah ketika dengan Nabi Musa. Waqat waradatil ahadits, walaupun ini mungkin dipertanyakan ini benar atau enggak, tapi jelas memang banyak hadis yang menunjukkan, ada hadis yang menunjukkan fadilahnya atau keutamaan dari dawamul wudu, sebagaimana hadis Sayyidina Bilal. Ya, Bilal, kenapa kok saya mendengar suara sandalmu di jana? Ya Rasulullah, ketika saya batal maka sholat wudu. Kalau wudu maka saya akan melakukan sholat dengan wudu tersebut. Ini yang paling diharapkan oleh beliau untuk bisa mendapatkan meraih keistimewaan yang besar. Waqad waradat al-hadits sahihah anna man tawadda, dan telah datang dari hadis yang sahih sesungguhnya anna man tawadda, sesungguhnya orang yang wudu fa ahsanal wudu, kemudian dia memperbaiki wudunya, berwudu dengan baik,
kharajat jami'u khotoyahu, maka semua kotorannya akan keluar dari anggota-anggota badannya. Tadi kesalahan-kesalahannya, semua kesalahan-kesalahannya akan keluar dari anggota-anggota badannya. Wa dakhala fi sholati, dan dia akan masuk dalam salat naqiyan, dalam keadaan bersih minadz dzunub. Kalau bersih ya berarti ya akan bersih hatinya juga, tapi ya kalau memang bersih. Ya, kalau memang bersih maka diharapkan ketika sholat di hatinya bisa hudur ma Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minal muhafadzah ala sholah al-iqamatu wal-iqamati laha al-mubadaratu biha fi awali mawaqitiha. Allah subhanahu wa ta'ala alam wa nas'alullah husnul khitam. Allah mufa'na bima 'allamtana wa limna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ja'al jamana hadha jaman marhamatan farqan ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la minna wa la ilayna shaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.